Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Dila R4. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya. Amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua dan share kegiatan aku lagi ya. Ini aku mau siangin sayur dulu ya teman-teman, karena hari ini aku mau masaknya sore. Kebetulan ini hari Senin, aku lagi puasa sunnah. Jadi daripada nanti sorenya itu buru-buru kerjaannya, ini aku siang-siangin dulu untuk sayurnya. Kebetulan tadi bude sayur lewat, jadi aku beli sayur langsung 2 ikat ya teman-teman. 1 ikat bayam dan 1 ikat lagi sayur kangkung. Untuk bayam ini aku siangin dulu, nanti tinggal aku simpan di dalam kulkas buat sayur besok pagi. Kalau untuk kangkung nanti sore mau aku tumis ya teman-teman, mau bikin kangkung tumis tapi nanti aku kasih sedikit air. Sekalian nanti aku mau bikin menu simpel aja, yaitu sambal lado talu. Karena untuk lauk pagi sampai ke siang masih ada teman-teman, maka ini aku nggak masak dulu. Ini sayur kangkungnya tadi aku beli itu 3.000 1 ikat ya teman-teman. Untuk ukurannya tuh, ikatannya tuh lumayan besar. Nah ini udah selesai aja aku nyiangin sayur bayamnya. Ini aku masukkan dulu ke kantong plastik, nanti tinggal aku simpan di dalam kulkas. Kalau nggak disiangin seperti ini, nggak disimpan di kantong plastik, nanti untuk bayam itu bakalan cepat busuk ya teman-teman. Jadi daunnya itu nanti rontok sendiri. Jadi kalau kita simpan di dalam kulkas menggunakan kantong plastik ini, insya Allah biasanya 3 hari masih tahan ya teman-teman. Iya nih, ini udah 2 menit terakhir aja video aku. Gimana nih kalau kita absen dulu? Dari mana aja nih teman-teman yang udah nonton nih video aku ini? Boleh dong ketik-ketik di kolom komentar. Dan mana tahu ada juga yang nontonin video aku ini satu sekolahan atau satu kampung. Boleh dong reunian di kolom komentar aku. Lanjut, ini aku mau nyiangin untuk sayur kangkungnya. Tapi aku tuh lebih suka ya teman-teman kalau sayurnya itu bayam ketimbang kangkung. Nggak tahu ya, kalau kangkung ini menurutku rasanya itu agak krenyes keras gitu ya teman-teman. Tapi kalau untuk bayam menurutku lebih enak aja, apalagi kalau bayam itu udah bening. Tapi kalau kangkung ini enaknya makannya itu panas-panas ya teman-teman. Kalau udah dingin nanti rasanya itu agak kurang enak. Aku juga mau nanya nih sama teman-teman di rumah, mitos apa fakta ya, katanya kalau makan sayur kangkung itu bikin ngantuk. Boleh dong yang tahu komen di kolom komentar. Lanjut, ini aku mau iris-irisin dulu untuk sayur kol. Rencananya nanti sore aku juga mau bikin bakwan. Ini untuk sayur kolnya ini udah lama kali di kulkas, waktu itu aku beli masih di bulan puasa. Jadi kalau nggak dibikin sekarang takutnya lama dibiarkan lama dia bakalan busuk ya teman-teman. Daripada mubazir, baik kita gunakan aja, dapat sedikit nggak masalah ya. Nah ini aku juga punya stok wortel 1 di kulkas ya teman-teman. Tadi pun aku beli tambahannya toge 2000 sama bude sayur. Jadi lumayan komplit lah ya untuk isian bakwannya. Daripada beli ntar ya buat buka puasa, jadi aku bikin sendiri aja sisaan yang ada di kulkas. Nah ini aku seperti biasa teman-teman, kalau kerja selalu direcokin sama anakku yang kecil ini. Nggak apa-apa ya, karena dia kan masa-masanya pengen tahu ya teman-teman. Jadi biarkan aja dia berkreasi, asalkan jangan main benda-benda tajam gitu ya teman-teman. Nah di sini karena ini abangnya les, yang satu lagi sekolah, jadi tinggal aku berdua aja di rumah. Seperti ini ya teman-teman, kalau anak-anak udah pada sekolah jadi tinggal sama yang kecil aja lagi di rumah. Nanti kalau si adik Rafiq pun udah mulai les, mungkin tahun depan dia udah 3 tahun, bakal aku antar juga ke tempat les. Nanti bakalan sepi rumah, bakalan tinggal sendiri ini aku nanti di rumah ya teman-teman.
Nah ini aku iris-irisin juga untuk wortelnya. Untuk irisinnya aku pakai seperti korek api aja ya teman-teman, panjang-panjang gitu. Nah di situ aku bilang sama si adek, awas jangan ganggu bunda, nanti tangannya itu bisa kena pisau loh dek. Tapi ya namanya juga anak kecil, nggak bakal didengarinya kita ngomong ya teman-teman. Nah ini udah selesai, lanjut di sini aku mau buangin sampahnya dulu ke tempat sampah. Nah itu aku juga dibantuin sama si adek Rafiq ya teman-teman, buat buangin sampahnya. Dia buang pakai talanan aku terus sekalian dibawanya keluar. Nah ini aku udah selesai buang sampah. Lanjut aja di sini ya teman-teman, aku mau nyapu dulu bagian teras karena tadi pagi aku belum nyapu teras ini ya teman-teman. Karena tadi itu masih ada motornya Pak suami, jadi belum bisa buat beres-beres di bagian teras. Nih karena Pak suami udah berangkat kerja, makanya ini teras kelihatan lapang ya teman-teman, jadi bisa buat beres-beres. Dan kebetulan juga ini adek ada kerjaan di luar juga, jadi belum pulang dari kemarin siang, makanya ini rumah kelihatan lapang ya teman-teman, jadi bisa buat nyapu-nyapu di bagian teras ini. Nah ini aku juga dibantuin sama si adek rapi, dia aku suruh nyusunin sendalnya tuh, disusunnya juga di atas teras itu ya teman-teman. Ya udah aku biarin aja. Nah dia bilang ini udah selesai, dia bantuin aku. Nah ini selesai tadi aku lanjut jemput si Abang Razik ke tempat les ya teman-teman. Nah ini sambil nungguin si Abang Razik pulang les, sekalian ya teman-teman bawa si adek Rafiq main, karena kan adek Rafiq ini kalau abangnya pada sekolah jarang juga aku bawa main keluar ya teman-teman. Nah di tempat les Abang Razik ini anak-anak ada yang bawa makan, ada yang jajan, karena ada yang jualan juga di tempat les ini ya teman-teman. Yang jualan itu ibu yang biasa ngantar si Abang Rafa berangkat sekolah. Nah jualannya itu komplit teman-teman, jualannya itu sehat semua, yaitu makanan yang dia bikin sendiri. Nah itu tadi adek Razik pun maaf ya adek Rafiq pun dia asik main ya teman-teman sambil nungguin abangnya. Ini udah sore, udah selesai sholat asar, lanjut di sini aku mau masak ya teman-teman. Ini aku keluarkan bahan-bahan yang ada di dalam kulkas yang udah aku siapkan tadi, yaitu sayur kangkung yang udah aku siangin tadi. Ini aku ngambilin cabai juga karena kan aku udah bilang tadi aku mau bikin sambal lado talu. Ini menu tersimpel dan terenak ya teman-teman, dan low budget juga. Paling ini tadi budgetnya sekitar 15 ribuan ya teman-teman untuk menuku kali ini. Nah ini aku rebus untuk cabai, bawang merah dan juga tomatnya. Sekalian aja aku rebusin untuk telurnya ya teman-teman. Lanjut di kompor sebelah aku mau numis sayur kangkungnya. Seperti biasa bumbunya itu cuma bawang merah, bawang putih dan satu tangkai cabai merah. Semuanya aku tumis hingga layu dan wangi ya teman-teman. Kalau udah itu baru itu aku masukkan untuk si sayurnya. Untuk menumis ini aku mendahulukan bawang merah ya teman-teman, karena kalau bawang putih itu cepat kali untuk matangnya. Kalau didahulukan bawang putih, nanti bawang putihnya udah gosong, si bawang merahnya itu belum berwarna kekuningan. Nah ini semuanya aku masukkan bumbu yang udah ditumis tadi, baru ini aku tambahkan untuk sayurnya. Nah aku tambahkan sedikit air ya teman-teman, karena aku suka kalau kangkung itu agak nyemek-nyemek gitu. Seasoningnya seperti biasa, cuma garam dan sedikit kaldu jamur. Nah ini sayurnya favorit si adek Rafiq. Adek Rafiq suka banget dengan sayur kangkung. Malam tadi itu dia nambah-nambah loh teman-teman makannya pakai sayur kangkung ini, sampai sayur kangkung ini diulamin gitu ya teman-teman tanpa nasi. Nah ini untuk sayurnya udah matang, lanjut aku pindahkan ke dalam mangkok. Terima kasih ya bagi teman-teman yang udah nonton nih video aku ini sampai selesai.
Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah like dan subscribe video aku ini. Nah, ini aku mau bikin bakwan. Bumbunya di sini aku pakai bawang putih dan kunyit ya. Biar cantik buat kuningnya itu. Ini aku nguleknya ngaluskan pakai cobek aja karena yang aku ulek cuma sedikit ya teman-teman. Nah, ini udah selesai aku haluskan, lanjut aku pindahkan ke dalam sayurannya. Dan aku tambahkan 1 bungkus masako rasa ayam. Bagi teman-teman yang baru berkunjung ke channel aku ini, jangan lupa like dan subscribe dan aktifkan tanda notifikasi loncengnya agar teman-teman gak ketinggalan video terbaru aku. Aku kalau ngupload video sekarang itu setiap jam 6 sore ya teman-teman. Karena kalau pagi atau siang itu aku nggak sempat buat ngupload videonya. Kadang-kadang aku kalau pagi itu ngantarin si abang sekolah, les. Siangnya juga gitu teman-teman, ngantarin si abang pergi MDA, jemput. Jadinya sempat aku tuh di jam 6 sore. Nah, ini lanjut ya. Tadi aku juga udah tambahkan garam. Ini aku tambahkan tepung ya teman-teman, tepung terigu dan maizena, dan juga aku tambahkan sedikit tepung beras agar nanti buat garingnya itu tahan lama gitu ya teman-teman. Nah, ini aku tambahin air. Dari cobekan itu sayang ya bumbunya masih ada, jadi dicobekan itu aku kasih air, lalu aku masukkan aja ke dalam adonan bakwan tadi. Makasih ya like dan subscribe-nya teman-teman di video aku ini, sangat mendukung perkembangan akun aku ini ya teman-teman. Semoga video aku ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua. Seandainya ada nilai-nilai negatif di video aku ini, jangan diambil ya teman-teman, ambil aja sisi positif dari video aku ini. Dan di video aku ini aku juga bukan bermaksud buat menggurui teman-teman cara memasak ya. Mungkin teman-teman lebih jago kali ya daripada aku masak-memasaknya. Cuma di sini aku bikin video tentang keseharian aku, tentang apa yang aku masak dan yang aku kerjakan ya teman-teman. Aku di sini juga bukan bermaksud pamer buat ibadah juga ya. Aku memang ya teman-teman udah merasakan hal-hal baik dari puasa Senin Kamis. Aku tuh terbiasa puasa Senin Kamis itu mulai dari anakku kelas 6 SD gitu ya teman-teman. Dulunya si abang itu rajin puasa Senin Kamis. Jadi karena aku merasa punya teman, jadi aku ikut juga puasa Senin Kamis sama si abang Raja. Dan alhamdulillah dampaknya itu ke tubuh sangat bagus ya teman-teman. Apalagi bagi kita yang sedang menjaga berat badan, bagus sekali buat puasa Senin Kamis. Nah, ini aku udah haluskan cabai, bawang merah dan tomat yang udah aku rebus tadi ya teman-teman. Nah, ini menurutku menu tanggal tua, tapi menunya ini bisa ngabisin nasi loh teman-teman. Karena kalau orang Padang itu kalau bikin sambal lado itu bikin nikmat makan ya teman-teman. Apalagi kalau berasnya itu baru kita panen dari sawah atau baru ditumbuk gitu dari heler penggilingan gitu ya teman-teman. Makannya itu bakalan wah ya teman-teman, bakalan nambah-nambah gitu. Kalau kata orang Padang sih mertua lewat bakalan nggak kelihatan kalau menunya itu udah sambal lado gitu ya teman-teman. Nah, ini untuk bakwanku juga udah matang. Lanjut di sini aku tiriskan juga ya. Dan ini aku tiriskan dulu untuk bakwannya biar nggak terlalu banyak minyaknya. Lanjut untuk penggorengan selanjutnya untuk bakwannya ya teman-teman. Aku tuh tadi bikinnya sedikit, jadinya tuh alhamdulillah banyak ya teman-teman. Jadinya bisa hemat juga ya, nggak belanja buat buka puasa di luar. Dan sedikit juga teman-teman ceritaku tentang puasa Senin Kamis. Dulu tuh si abang itu awal-awalnya puasa Senin Kamis itu karena badan anakku yang besar itu juga dulunya gemuk gitu ya teman-teman. Jadi dia coba puasa Senin Kamis buat ngurusinnya, dan akhirnya si abang jadi terbiasa.
Dan ada juga kemarin itu si abang cerita ada sisi baiknya dia puasa. Kebetulan dulu itu si abang lagi ulangan harian gitu teman-teman. Pas dia puasa Senin Kamis, jadinya nilainya itu bagus. Jadi si abang sangat bersyukur sekali. Katanya ikhtiarnya itu ada jalur langit dan juga ada jalur bumi gitu ya teman-teman. Jadinya si abang terbiasa buat puasa Senin Kamisnya, dan aku pun jadi ikut-ikutan ya teman-teman. Sampai sekarang alhamdulillah si abang masih bertahan buat puasa Senin Kamis, dan aku pun alhamdulillah masih bisa bertahan ya teman-teman buat puasa Senin Kamis. Dan semoga selalu diberi kesehatan agar bisa menjalani puasa sunnah ini ya teman-teman. Nah ini tadi untuk cabenya udah halus, lalu untuk telurnya dipotong-potong seperti ini ya teman-teman. Kalau udah selesai, lanjut di sini dikasih minyak bekas goreng bakwan tadi. Kalau misalnya teman-teman di rumah itu punya minyak kelapa yang dimasak sendiri, itu bakalan lebih enak teman-teman untuk sambal lado taluannya. Nah teman-teman di rumah, apakah udah pernah bikin menu seperti ini? Kalau yang udah pernah boleh dong komen-komen di kolom komentar. Nah menuku kali ini sangat sederhana ya teman-teman, tapi tetap disyukuri. Terima kasih. Assalamualaikum. See you.